Halo teman-teman, senang banget bisa ketemu lagi hari ini di channel Nalin Rea. Silakan matikan lampu pakai headset kalian karena hari ini ceritanya akan sangat berbeda. Kalau biasanya aku membacakan cerita kiriman dari kalian, kali ini aku memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman pribadi yang aku alami sendiri. Ini adalah kisah nyata yang bermula di tahun 2012 dan terornya terus berlanjut hingga tahun 2023 kemarin. Karena ceritanya sangat panjang dan terlalu banyak kejadian gila, aku akan membagi kisah ini menjadi 3 bagian video. Semua ini bermula di Bogor, di sebuah tempat yang awalnya aku kira sangat aman. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu tentang aku. Aku adalah seorang Indiogo. Sejak kecil aku bisa merasakan dan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Dan kosan baru ini ternyata menjadi awal dari salah satu pertemuan paling intens dalam hidupku. Pada tahun 2012, aku memutuskan untuk pindah kosan. Aku pindah dari daerah Pakuan Bogor ke daerah Air Mancur Bogor. Kosan baru ini punya pagar besi yang besar. Setiap malam pagar itu selalu dikunci rapat oleh penjaga kosan. Kalau penjaganya sudah tidur, dia benar-benar tidur pulas. Jadi bisa dibilang keamanannya sangat terjamin. Aku mendapatkan kamar di lantai 1. Posisinya tepat di sebelah tangga utama. Aku sangat suka tinggal di sana. Semua furniturnya terbuat dari kayu tua. Ada AC dan suasananya punya estetik klasik yang aku suka. Tapi jujur, meskipun aku merasa nyaman, insting indigoku langsung tahu sejak hari pertama ada sesuatu yang lain di tempat ini. Tepat di depan kamarku ada satu kamar lain yang posisinya berhadapan langsung. Anehnya selama aku tinggal di sana aku tidak pernah sekalipun melihat ada orang yang keluar atau masuk dari kamar depan itu. Pintunya selalu tertutup rapat. Kamar itu seperti mati. Ketakutan yang lain mulai merayap dari arah jendela kamarku. Jendelanya menghadap ke area belakang kosan, di mana ada sebuah kolam kecil dan hamparan rumput hijau. Area itu tertutup rapat, tidak ada jalan bagi manusia untuk ke sana. Tapi anehnya selama aku tinggal di sana, rumput di sekitar kolam selalu terlihat rapi dan bentuk sempurna. Tidak pernah ada tukang kebun, tidak ada mesin memotong rumput, tapi rumput itu seolah-olah ada yang merawat setiap malam saat semua orang sedang tidur. Saat itu di tahun 2012 aku masih muda, sangat muda. Lingkungan pertemananku semua adalah orang-orang malam. Jadi bisa dibilang duniaku terbalik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Karena pola hidup ini aku biasanya baru mandi sore sekitar jam 5 atau bahkan tepat setelah waktu maghrib. Di Indonesia kita semua tahu mitos tentang waktu maghrib, waktu dimana gerbang dunia gaib terbuka lebar. Dan disitulah semuanya dimulai. Setiap kali aku mandi, bulu kuduku meremang. Rasanya sangat tidak nyaman. Instingku mendeteksi ada energi lain di dalam kamar mandi. Meskipun awalnya aku belum melihat apa-apa. Sampai pada suatu hari saat aku sedang mandi, mataku tidak sengaja melihat ke arah celah bawah pintu kamar mandi. Jantungku rasanya mau copot. Di celah sempit itu aku melihat sosok gadis. Usianya seperti aku dulu. dulu. Rambutnya hitam, panjang, dan tercuntai berantakan menutupi sebagian wajahnya. Dia memakai gaun putih lusuh yang penuh dengan noda-noda tanah kering. Kulit wajahnya putih pucat seputih salju dan matanya terlihat sangat lelah. Dengan lingkaran hitam pekat kantung mata yang sangat dalam di bawahnya. Sebagai seorang indigo aku terkejut, tapi di sisi lain aku
mencoba untuk tidak panik karena aku sudah terbiasa melihat hal-hal seperti ini. Begitu aku berkedip, sosok gadis itu langsung menghilang seketika. Kejadian di jendela pintu itu terus berulang setiap kali aku mandi. Karena merasa tidak nyaman terus-menerus diintip, pada suatu sore, aku memutuskan menutup pintu kamar mandi dengan sangat rapat dan menguncinya. Dan justru di malam itulah aku mengalami ketakutan terbesar dalam hidupku. Aku sedang mencuci rambut, mataku terpejam karena busa sampo. Setelah selesai aku meraih gayung untuk mengambil air dan membilas rambutku. Tepat di detik itu seluruh ruangan mendadak menjadi sedingin es. Hawa sedingin salju menusuk teguk leherku dari arah belakang. Firasatku memburuk. Aku langsung membalikkan badanku dengan cepat. Dan di sana tepat berdiri di depan wajahku, gadis bergaun putih itu sudah ada di dalam kamar mandi yang terkunci rapat. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke dalam mataku. Apa yang dia lakukan setelah itu? Dan apa hubungannya gadis ini dengan kamar kosong di depan tanggaku? Semuanya aku akan cerita di bagian kedua. Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian berani mandi di waktu maghrib? Setelah mendengar cerita ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe biar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah nyataku di bagian 2. Nalin Rea di sini, tetap waspada dan jangan pernah memejamkan mata terlalu lama di kamar mandi. Sampai jumpa di video berikut.